Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak M Aufa 2014. Mbak sedang merasakan sedih ya karena puasa sebentar lagi sedangkan sensasi masih terasa. Jangan sedih Mbak, saya juga pernah mengalami hal itu dan pernah juga di posisi seperti itu. Saya ceritakan singkat ya. Jadi saya itu terkena GERD dan anxiety itu 3 bulan sebelum bulan Ramadan di tahun 2020 ya. Nah, saya sudah bolak-balik ke dokter, organiknya saya sudah sembuhkan. Kata dokter ini mah hanya dari fungsional gitu ya, karena cemas kamu tinggi, makanya sensasinya masih ada gitu ya, baik sensasi di asam lambung yang terus-terusan naik dan sensasi tubuh yang lainnya seperti pusing, sakit leher, jantung berdebar, kadang sesak, dan lain sebagainya lah, yang 1000 macam sensasi itu. Tapi kalau memang kondisinya Mbak juga sama seperti saya, puasa aja nggak apa-apa Mbak. Yang penting kita harus memilih makanan ya. Jadi milih makanan yang sehat, yang tidak ada gas tingginya. Terus kemudian juga tidak makan goreng-gorengan. Pola hidup juga dibenarkan, insya Allah aman ya. Karena saya juga seperti itu, sebulan saya menjalani puasa tidak pernah batal, alhamdulillah. Dan biiznillah justru malah saya sembuh asam lambungnya itu. Jadi cemasnya menurun, asam lambungnya juga sembuh gitu ya. Puasa itu menjadi obat bagi saya pribadi. Semoga Mbak juga seperti itu dan Mbak juga bisa sehat seperti sedia kala. Tetap semangat, jangan hiraukan sensasinya ya. Fokus kita adalah ke merubah pola makan, merubah pola hidup dan mengkontrol pikiran. Kalau itu sudah selesai, insya Allah semua akan baik-baik aja. Kalau aku di bawah puasa, alhamdulillah badan terasa segar ya. Memang begitu ya, alhamdulillah. Jadi yang terpenting kita para penderita GERD dan anxiety itu menjaga pola makannya ya. Ketika kita makan sahur, makannya menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung naik gitu. Begitupun dengan buka puasa. Insya Allah aman, lambung kita jadi sehat, cemasnya juga akan semakin menurun ya. Dan kita akan semakin bisa mengontrol diri. Mbak tolong share jenis-jenis makanan yang dikonsumsi saat puasa biar GERD-nya tidak kambuh. Nah, pengalaman saya ketika saya terkena GERD dan anxiety dan saya yakinkan diri untuk mengikuti puasa Ramadan penuh dan puasa sunnah gitu ya, maka saya harus pastikan makanan yang masuk ke perut saya itu adalah makanan sehat semuanya. Seperti itu Kak ya. Contohnya ada karbohidrat, ada serat, dan ada protein setiap kali saya mau makan. Nah, untuk karbohidratnya saya pakai nasi seperti biasa ya, nasi putih, atau kalau ada nasi merah ya nasi merah gitu. Terus kemudian untuk proteinnya itu saya pakai ayam, tahu tempe, sama telur gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya untuk sayurannya saya memakai sayuran yang tidak ada gas tingginya gitu loh ya Kak ya. Sayuran hijau yang memang tidak ada gas tingginya. Contohnya saya pakai kangkung, saya pakai toge gitu ya. Nah, wortel dan banyak lagi yang lainnya. Tapi di sisi lain itu juga cara memasak juga harus diperhatikan ya. Tentunya kalau misalnya di antara teman-teman masih ada yang sensitif dengan lada, berarti gak pakai. Terus kemudian ada yang sensitif dengan pedas, maka tentu itu di skip, tidak boleh dipakai gitu ya. Untuk cara memasaknya boleh digoreng tapi tidak digoreng terlalu lama. Nah, terus kemudian ditumis, direbus gitu ya, tergantung selera dari teman-teman aja.